Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun Bapak Ibu dan Sobat Sehat meluangkan waktu berharga untuk membuka video ini. Saya Dr. Irfan Ali, hadir kembali untuk menemani waktu santai Bapak Ibu hari ini. Silakan duduk yang paling nyaman. Sandarkan punggung perlahan, dan mari kita berbincang dari hati ke hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan sangat saya sayangi, saya tahu persis bagaimana rasanya ketika usia semakin bertambah, ada saja kecemasan yang tiba-tiba datang menghampiri. Saat sedang mandi atau berganti pakaian, tiba-tiba tangan meraba ada benjolan kecil di leher, di ketiak, atau di bagian tubuh lainnya. Hati langsung berdebar kencang. Pikiran melayang kemana-mana membayangkan penyakit yang menakutkan. Rasa takut merepotkan anak cucu mulai menghantui malam-malam istirahat Bapak Ibu. Selama ini, ada sebuah kebiasaan atau mitos di masyarakat kita bahwa kalau makan buah manggis, yang dimakan hanya daging putihnya saja, sedangkan kulitnya diekstrak, dan bijinya langsung dibuang begitu saja ke tempat sampah. Padahal Bapak Ibu, kulit manggis memang sudah biasa dan banyak khasiatnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa bijinya adalah pembunuh sel jahat paling ganas di tubuh Anda? Biji yang sering kita buang itu justru menyimpan rahasia kesembuhan alam yang sangat luar biasa. Sebelum saya menceritakan lebih jauh tentang keajaiban biji manggis ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang sedang menonton. Coba Bapak Ibu luangkan waktu sebentar saja untuk menuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu menonton video ini dari kota atau daerah mana saja. Anggap saja kolom komentar di bawah itu sebagai buku kehadiran atau daftar absen sehat kita hari ini. Saya selalu merasa sangat bahagia dan terharu bisa membaca sapaan hangat dari berbagai pelosok Nusantara setiap harinya. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak, pelan-pelan saja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali singgah di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam atau channel Sobat Sehat Zone ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama keluarga besar kita. Bapak Ibu bisa meminta tolong anak atau cucu, atau menekan sendiri tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa nyalakan juga gambar lonceng kecilnya, agar selalu mendapat pemberitahuan tentang video baru yang bermanfaat. Mengapa menekan tombol tersebut menjadi sangat penting untuk kita lakukan? Anggap saja ini sebagai cara mudah agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kuliah subuh, kesehatan yang gratis. Namun insya Allah, sangat berharga setiap minggunya. Menjaga kesehatan, mencari ilmu, dan terus merawat tubuh di usia senja adalah salah satu bentuk ikhtiar suci kita dalam menjaga amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tubuh ini adalah titipannya yang harus kita sayangi agar kita bisa terus beribadah dengan nyaman. Baiklah, Bapak Ibu dan Sobat Sehat yang saya banggakan, nah sekarang sebelum kita ke dapur secara imajiner, mari kita pelan-pelan melihat rahasia besar di balik biji buah manggis ini. Ketika Bapak Ibu sedang menikmati buah manggis yang manis dan segar, mulai sekarang tolong kumpulkan bijinya. Jangan dibuang. Biji manggis ini bisa kita olah menjadi minuman herbal yang sangat ramah untuk tubuh lansia. Cara mengolahnya sangatlah mudah dan bisa dilakukan sendiri di dapur rumah kita tercinta. Cara pertama, Bapak Ibu bisa mencuci bersih biji-biji manggis tersebut, lalu menjemurnya di bawah terik matahari pagi, sampai benar-benar kering. Setelah kering, biji tersebut ditumbuk atau diblender pelan-pelan, sampai menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk inilah yang nantinya kita seduh dengan air panas. Cara kedua yang lebih praktis adalah dengan merebus langsung biji manggis segar yang sudah dicuci bersih, ke dalam panci yang berisi 3 gelas air putih yang jernih dan menyegarkan. Mari kita bayangkan, saat panci itu mulai memanas di atas kompor. Pelan-pelan, air yang bening tadi akan berubah warna menjadi agak kecoklatan dengan semburat ungu yang sangat cantik. Aroma khas kayu-kayuan yang sangat alami dan menenangkan akan perlahan naik bersama uap panas yang mengepul di udara. Dapur Bapak Ibu, aroma ini saja sudah memberikan efek relaksasi yang luar biasa untuk pikiran. Setelah airnya menyusut menjadi sekitar 1 gelas, matikan kompor dan saringlah air rebusan tersebut. Ketika minuman herbal biji manggis yang masih hangat ini
perlahan menyentuh bibir Bapak Ibu. Rasanya mungkin akan sedikit cepat, namun terasa sangat ringan di lidah. Tidak ada rasa tajam yang mengganggu tenggorokan, yang mungkin sudah mulai sensitif di usia senja. Saat cairan hangat dan menenangkan ini mengalir turun ke dalam perut, ada sensasi kehangatan luar biasa yang memeluk lambung Bapak Ibu dari dalam, perlahan membantu merontokkan racun tubuh dan mengalirkan kebaikan hingga ke ginjal. Namun, Bapak Ibu, tubuh yang sedang berjuang melawan benjolan dan sel jahat tentu membutuhkan tenaga dan asupan nutrisi yang sangat kuat. Disinilah letak peran bahan makanan istimewa pendamping herbal kita, yaitu kacang hijau. Saya akan membagikan 3 resep olahan kacang hijau yang sangat lembut untuk lansia. Resep pertama adalah saripati kacang hijau murni. Rebus kacang hijau hingga hancur, blender, lalu saring sarinya. Minumlah sari hangat ini murni tanpa tambahan gula pasir berlebih. Resep kedua adalah membuat bubur kacang hijau yang sangat lumat. Namun tolong hindari penggunaan santan yang kental. Bapak Ibu bisa menggunakan sedikit susu rendah lemak agar perut tidak begah. Teksturnya yang lumer di mulut sangat meringankan kerja gigi Bapak Ibu saat mengunyah. Resep ketiga adalah puding kukus lembut dari sari kacang hijau yang dicampur sedikit bubuk agar-agar tanpa rasa. Ketiga olahan ini sangat kaya gizi dan menjadi fondasi tubuh kuat saat biji manggis sedang bekerja. Nah, mari kita pelan-pelan membahas mengapa biji manggis dan kacang hijau ini bisa menjadi kombinasi yang sangat hebat. Paparan data penelitian internasional menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa ajaib bernama santon tertinggi sebenarnya tidak hanya ada di kulit, melainkan tersembunyi dengan sangat padat di inti biji manggis. Santon ini bertindak bagaikan agen cerdas yang menjadi agen sitotoksik. Ia sangat tahu membedakan mana sel yang sehat dan mana sel abnormal di dalam jaringan tubuh kita. Untuk memudahkan pemahaman, mari bayangkan tubuh kita ini seperti sebuah kebun bunga yang sangat indah. Perawatannya, benjolan atau sel abnormal itu ibarat rumput liar beracun yang tumbuh diam-diam menyedot nutrisi tanaman lain. Senyawa santon dari biji manggis tadi bekerja sebagai tukang kebun yang sangat teliti. Ia mematikan dan mencabut akar rumput liar tersebut perlahan-lahan, tanpa merusak satu kelopak pun dari bunga-bunga indah, yaitu sel-sel sehat di sekitarnya. Sementara tukang kebun bekerja, tanah di kebun itu juga harus dirawat dengan baik. Penjelasan serat untuk diabetes yang ada pada nutrisi kacang hijau menjadi sangat relevan di sini. Serat larut dalam kacang hijau menjaga agar kadar gula darah Bapak Ibu tetap sangat stabil. Gula seringkali menjadi nutrisi bagi sel abnormal. Dengan menstabilkan gula darah melalui serat kacang hijau, kita seolah menghentikan pasokan pupuk untuk si rumput liar, sehingga benjolan tidak leluasa membesar. Selain itu, ada juga penjelasan kandungan kalium dan magnesium untuk jantung yang sangat melimpah di dalam resep kacang hijau pendamping kita tadi. Jantung yang sehat berfungsi memompa aliran darah segar pembawa senyawa santon dari biji manggis ke seluruh pelosok tubuh. Kalium dan magnesium ini memastikan pembuluh darah Bapak Ibu tetap lentur dan rileks, sehingga aliran oksigen menuju sel-sel yang sedang diperbaiki menjadi sangat lancar dan organ ginjal ikut terjaga kesehatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika biji manggis bekerja merontokkan sel-sel jahat di dalam tubuh, racun-racun tersebut harus segera dikeluarkan. Disinilah peran organ ginjal Bapak Ibu bekerja sangat keras menyaring kotoran tersebut. Oleh karena itu, saya sangat berpesan agar Bapak Ibu tidak lupa memperbanyak minum air putih yang hangat setiap harinya. Air hangat ini ibarat aliran sungai yang mengalir deras, menyapu bersih sisa-sisa sampah dari dalam tubuh, membawa racun tersebut keluar melalui air seni, sehingga ginjal Bapak Ibu tetap bersih, sehat, dan tidak cepat kelelahan saat bekerja. Selain menjaga asupan air putih yang hangat, ada satu hal lagi yang seringkali kita lupakan dalam proses penyembuhan, yaitu menjaga ketenangan pikiran. Tahukah Bapak Ibu, rasa cemas yang berlebihan, kesedihan yang dipendam, dan stres yang menumpuk justru bisa memicu hormon yang menjadi makanan empuk bagi sel-sel abnormal tersebut. Mulai hari ini,
Mari kita belajar untuk lebih banyak melepaskan beban pikiran. Jika ada masalah dengan anak atau cucu, doakan saja dari jauh. Tidak perlu dimasukkan terlalu dalam ke hati, sampai membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Berbicara tentang tidur di malam hari, ketahuilah bahwa tubuh kita yang sudah menua ini melakukan proses perbaikan yang paling hebat justru saat kita sedang tertidur pulas. Saat Bapak Ibu terlelap, sel-sel sehat yang dibantu oleh nutrisi kacang hijau tadi mulai membangun kembali jaringan yang rusak. Sementara sisa-sisa sel jahat dibersihkan dari peredaran darah. Usahakanlah untuk mematikan lampu kamar atau gunakan lampu yang sangat redup agar hormon istirahat di dalam tubuh bisa keluar dengan maksimal, membawa Bapak Ibu ke dalam tidur yang sangat damai dan memulihkan tenaga. Dan yang terakhir, meskipun tubuh sedang dalam masa pemulihan, bukan berarti Bapak Ibu hanya boleh berbaring saja di tempat tidur sepanjang hari. Selagi masih ada tenaga, cobalah untuk melakukan jalan santai di pagi hari di sekitar halaman rumah sambil menghirup udara segar. Sinar matahari pagi sebelum jam 9 sangatlah bagus untuk menghangatkan tulang dan melancarkan aliran darah. Darah yang mengalir lancar ini akan mengantarkan saripati biji manggis dan nutrisi dari makanan. Bapak Ibu langsung menuju ke titik-titik benjolan, mempercepat proses penyembuhan secara alami. Bapak Ibu yang saya hormati, selain berjemur di pagi hari, kita juga harus mulai berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam mulut kita setiap harinya. Sel jahat atau benjolan ini sangat menyukai makanan yang serba manis dari gula pasir atau makanan kemasan. Mulai sekarang, mari kita pelan-pelan mengurangi kebiasaan minum teh manis atau ngemil kue-kue manis yang dijual di luar sana. Ingatlah bahwa kesehatan kita jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat di ujung lidah kita. Sebagai gantinya, jika Bapak Ibu merasa rindu dengan rasa manis, cobalah untuk beralih pada manis alami yang diciptakan langsung oleh alam. Sepotong buah pepaya yang matang sempurna, atau beberapa gigitan buah pisang di pagi hari, sudah sangat cukup untuk menyenangkan hati Bapak Ibu, tanpa harus memberi makan sel-sel jahat tersebut. Dengan niat yang kuat untuk sembuh, lidah kita lama-kelamaan akan terbiasa, dan justru akan lebih menikmati rasa tawar yang menyehatkan dari rebusan herbal. Di samping menjaga asupan makanan, saya juga ingin mengingatkan sebuah resep ampuh yang tidak ada di apotek manapun, yaitu kekuatan doa dan zikir di waktu luang, sambil merebus biji manggis di dapur, atau saat sedang bersantai di kursi goyang. Cobalah untuk terus menggerakkan lisan menyebut asma Tuhan. Getaran doa yang diucapkan dengan penuh kekhusyukan. Ini terbukti secara medis, mampu menurunkan ketegangan saraf, dan menciptakan gelombang kesembuhan yang sangat dahsyat di dalam tubuh. Selain berdoa, cobalah untuk tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman seusia atau tetangga di sekitar rumah. Terkadang, mengobrol ringan tentang masa lalu, atau sekadar bertukar resep masakan sehat, bisa menjadi obat hati yang sangat mujarab. Rasa kesepian seringkali memperburuk kondisi tubuh, sedangkan tawa yang lepas saat berkumpul akan menghasilkan hormon kebahagiaan. Hormon inilah yang akan menjadi tentara tambahan di dalam tubuh Bapak Ibu untuk mengalahkan benjolan tersebut. Bapak Ibu yang saya sayangi sepenuh hati, setelah melakukan aktivitas ringan tersebut, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan relaksasi sejenak. Tarik napas yang panjang dari hidung, rasakan udara sejuk mengisi dada, lalu hembuskan pelan-pelan dari mulut. Sekarang, coba Bapak Ibu raba dengan sangat lembut area leher belakang atau ketiak menggunakan jari jemari. Usaplah dengan penuh kasih sayang, sambil menanamkan pikiran positif yang kuat di dalam hati, bahwa tubuh Bapak Ibu punya kekuatan besar untuk menyembuhkan diri. Berbicara tentang keyakinan dan kesabaran, saya jadi teringat pada kisah salah satu pasien lansia di klinik, sebut saja Ibu Maryam. Usianya 70 tahun, saat beliau datang dengan air mata berlinang, karena menemukan benjolan asing di tubuhnya. Tubuhnya kurus, karena tidak nafsu makan memikirkan ketakutan itu. Setelah saya tenangkan, Ibu Maryam mulai rutin dan telaten merebus biji manggis, serta membuat sari kacang hijau lumat setiap hari. Beliau tidak pernah mengeluh soal rasanya yang tawar. Berbulan-bulan Ibu Maryam
menjalani rutinitas itu dengan penuh kepasrahan dan doa yang tak putus. Di sepertiga malam, beliau percaya bahwa kesembuhan butuh waktu, seperti menanam sebuah pohon. Memasuki bulan ke-6, benjolan di tubuhnya perlahan-lahan terasa semakin melunak dan mengecil. Wajahnya kembali bercahaya, dan tubuhnya terasa sangat ringan karena racun berhasil dibuang. Cerita Ibu Maryam ini adalah bukti nyata bahwa kesabaran dan ketelatenan lansia tidak pernah mengkhianati hasil. Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat sekalian, pesan utama dari perbincangan hangat kita hari ini adalah jangan pernah putus asa pada keadaan tubuh. Kebaikan alam seperti biji manggis dan nutrisi kacang hijau adalah wujud kasih sayang Tuhan untuk kita merawat diri. Jangan biarkan ilmu yang sangat bermanfaat ini berhenti di Bapak Ibu saja. Tolong bagikan atau share video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau pensiunan. Mengirimkan video ini adalah sedekah ilmu yang pahalanya terus mengalir. Bayangkan jika di luar sana ada kerabat yang sedang menangis diam-diam karena benjolan di tubuhnya, dan melalui video yang Bapak Ibu kirimkan, mereka kembali menemukan secercah harapan. Sebelum kita berpisah, mari kita menundukkan hati sejenak. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, angkatlah perlahan segala penyakit dari tubuh Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan pesan ini. Luruhkanlah segala racun jahat dan sehatkanlah sisa usia mereka. Saya Dr. Irfan Ali, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.